Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan pergerakan masih bearish untuk koreksi ya. Masih dalam area konsolidasi dan membentuk sekali lagi bearish pin bar ataupun inverted hammer. Dan tentunya pergerakan ini masih belum ada perubahan yang cukup signifikan, baik breakout di bawah low weekly di 1861.25 ataupun bergerak di atas 1884.62. Tentunya masih membentuk sebuah bearish flag ya kalau kita perhatikan. Dan apakah hari ini akan ada momentum kuat baik buyer ataupun seller yang mendorong turun lebih jauh ya di bawah low weekly 1861.25, atau masih akan ada progres yang namanya pergerakan menguat ya atau mendekati 1884. Tapi tentunya dengan adanya penurunan di beberapa hari ke belakang dan di minggu lalu ya, ada penurunan yang cukup signifikan memberikan dampak dorongan bahwasanya selama 2 hari ini masih bergerak konsolidasi atau membentuk sebuah area base. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, pukul malam ya, semalam jam 12 lebih 40 menit ya, atau 00.40 menit, XAU USD sempat terjadi kenaikan ya dan menyentuh area trendline atas di sini dikarenakan pasca si Jeremy Powell ya speak ya, Jeremy Powell speak di Economic Club of Washington ya. Terjadi kenaikan karena berbicara di Washington Economic Club pertama waktu menyampaikan itu sikapnya lebih dovish ya. Ini yang ditangkap oleh beberapa investor ya. Maka dari proses bergerak dari area 1866 kemudian bergerak naik sampai membentuk titik level tertingginya di malam itu, yaitu di 1884.31. Adapun hasil ya di sini karena investor mencerna pernyataan ketua The Fed ya, si Jeremy Powell ini di Economic Club of Washington, Kepala Bank Sentral Michigan menegaskan kembali bahwa proses disinflasi telah dimulai khususnya di sektor barang dan jasa, sambil mengatakan ya bahwa The Fed masih memiliki alat untuk menurunkan inflasi ke targetnya yaitu 2%. Pada saat yang sama ketika ditanya tentang laporan pekerjaan ya di bulan Januari yang sangat kuat ya, non-farm payroll kemarin, terus kemudian unemployment rate juga, komentar Powell tidak menunjukkan ya kalau kita lihat bahwa itu akan mengubah pendekatan bank sentral terhadap kenaikan suku bunga di masa depan. Artinya dengan yang dia respon seperti itu dengan adanya data yang bagus di sektor pekerjaan ya, laporan pekerjaan kemarin, The Fed sekali lagi memberikan pernyataan yang hawkish ya. Padahal kalau kita lihat di awal itu sempat memiliki pertanyaan yang dovish ya, tapi pernyataannya berubah di beberapa ketika ditanyakan itu lebih hawkish, maka respon daripada pergerakan XAU langsung terjadi penurunan. Namun dia memperingatkan ya bahwa jika data tenaga kerja yang kuat ya seperti halnya kemarin ya tertahan di area tersebut, dia sih level terminal dana Fed mungkin lebih tinggi di sisi korporasi ya. Jadi artinya ya positif juga buat si Jeremy Powell untuk melihat dari data tenaga kerja yang strong seperti kemarin. Dan sampai dengan saat ini ya, kalau kita lihat kemarin disampaikan ya buat teman-teman juga supaya paham, disinflasi itu diartikan sebagai kondisi peningkatan harga ya.
Namun pada tingkat pertumbuhan yang pelan, artinya slow ya, pertumbuhan yang slow. Nah, jadi disinflasi ini juga merupakan inflasi yang lebih rendah daripada periode sebelumnya. Jadi penurunannya itu tidak signifikan gitu loh. Jadi disinflasi ini sudah kita menikmati lah kasarnya, seperti itu si Jeremy Powell mengatakan ya. Jadi lebih soft, lebih landingnya lebih pelan, penurunannya bertahap dengan fokus dia menaikkan barang dan jasa ya, dengan progres penurunan disinflasi yang slow. Nah, dia lagi memfokuskan ke arah tersebut. Tapi dengan pernyataan hawkish ya, dengan adanya data ekonomi, data pekerjaan yang kemarin menaik ya, non-farm payroll sebesar 517.000, kemudian unemployment rate-nya juga bagus. Ini tidak mempengaruhi keputusan si Jeremy Powell dalam memangkas tingkat suku bunga. Artinya masih hawkish, masih dalam taraf target 2% dengan target ya kemungkinan besar untuk di pertemuan berikutnya The Fed akan menaikkan sebesar 25 basis point. Hal itu yang perlu kita lihat sampai dengan posisi saat ini. Dari proses si Jeremy Powell ya, dan akhirnya berdampak kepada XAUUSD yang awalnya sempat terjadi kenaikan mendekati 1884.42 ya, area ini yang ya memang strukturnya seperti ini. Dan kemudian setelah sikap yang lebih hawkish terjadi penurunan yang cukup signifikan ya kalau kita perhatikan di chart. Dan areanya tentunya ya masih dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Untuk kalau kita bahas skenarionya ya, tentunya hal yang menarik di time frame 1 jam ini, meskipun area konsolidasi dan pergerakan range-nya tidak terlalu besar, mohon maaf. Range-nya hanya berkisaran ya kurang lebih hampir $20 ya per troy ounce ya, memasuki range rata-rata harian. Tapi tentunya terakhir ada bearish engulfing ya, ini Anda bisa lihat pukul 1 dini hari ada pergerakan impulsif setelah hawkish dari pernyataan si Jeremy Powell ya, dan menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan sampai sempat menyentuh level titik terendah ya, membentuk sebuah level terendah terbaru yaitu di 1864.85. Dan hal inilah yang akhirnya di akhir sesi penutupan bergerak ya kurang lebih memberikan dampak pergerakan yang konsolidasi. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, pembentukan bearish flag ini masih dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan saya masih fokus adalah mencari titik area sell, masih mencari area sell yang terbaik ya. Tentunya kalau dari pergerakannya sih ya kurang lebihnya ya, kalau dengan progres naik turunnya seperti ini ya, turun naiknya ya tentunya masih dalam area konsolidasi sampai kita lihat area mana dulu yang akan di breakout, baik trendline atas ataupun trendline bawah ya, itu sih. Jadi kita tinggal tunggu aja jika mana nanti hari ini breakout di bawah area trendline bawah ya, yang dengan asumsi di sini ada level support terdekat daripada harga running ya di area sini yang menjadikan titik terendahnya di hari kemarin, yaitu berkisaran kurang lebih ya di 1864.91. Ini yang nantinya kita lihat apakah area support ini berhasil di breakout ya, nanti kita pantau wilayah ini. Jika mana ini di breakout, maka kecenderungannya kuat akan bergerak menuju wilayah low weekly-nya dan seterusnya akan bergerak turun lebih jauh. Oke. Jadi ini ya pergerakan untuk XAUUSD di hari Rabu ini, tren masih dalam bearish untuk koreksi. Tinggal apakah selama 2 hari dari Senin Selasa ini, khususnya di hari Rabu, bisa memberikan dampak dorongan seller yang lebih dalam, karena proses daripada pergerakan atau saat ini masih membentuk sebuah area konsolidasi. Oke.
Jadi ini bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Suara Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.